Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itatika Fauzia, Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 6. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Pembiayaan keuangan syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, adapun tagihan dalam keuangan syariah, yang pertama yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Nah, selanjutnya transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muhtahiyah bitamlik. Nah, selanjutnya itu transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Selanjutnya yaitu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang card. Selanjutnya, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Selanjutnya yaitu pembiayaan modal kerja keuangan syariah, merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Atau jangka waktu pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah itu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Adapun modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah, yang pertama itu ada alat liquid atau cash, piutang dagang atau receivable, persediaan atau bahan baku, bahan dalam proses dan bahan jadi, pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan, pembiayaan perdagangan umum, dan pembiayaan perdagangan pesanan. Nah, adapun pembiayaan modal kerja mudharabah, pembiayaan modal kerja murabahah, pembiayaan modal kerja salam, pembiayaan modal kerja ijarah, pembiayaan modal kerja card dan pembiayaan likuiditas atau card, dan pembiayaan piutang card, pembiayaan persediaan dalam artian murabahah, salam dan istisna. Selanjutnya ada juga pembiayaan perdagangan umum atau dalam kurung mudharabah, pembiayaan perdagangan pesanan atau wakalah, musyarakah, mudharabah dan murabahah. Nah, adapun rasio pembiayaan Bank Syariah Finance to Deposit Ratio atau FDR. Rasio pembiayaan atau FDR Bank Syariah yang ideal 95% sampai dengan 98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95% sampai 98% diantaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Nah, rumusnya yaitu FDR sama dengan pembiayaan MK atau DPK dikali dengan 100%. Nah, hal ini dapat mengukur komposisi pembiayaan yang disalurkan dengan DPK dan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank syariah. Nah, selanjutnya yaitu ROA Bank Syariah. ROA atau diartikan sebagai laba bersih atau total aset sama dengan dikali 100%. Ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, adapun ROA Bank Syariah, rumusnya yaitu ROA sama dengan laba PMK atau total aset PMK dikali dengan 100%. Selanjutnya, resiko dalam keuangan syariah. Resiko dalam keuangan syariah disebut gharar atau dalam artian khawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian dan atau kebinasaan. Gharar dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian atau uncertainty. Transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi sesuatu yang objek akadnya tidak diyakini dapat diserahkan. Tagrir adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang gharar. Nah, jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya.
Nah, transaksi yang garang dapat timbul karena dua sebab utama, yaitu pertama, kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak atau akad. Kedua, karena tidak adanya objek. Namun dalam hal ini, ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan mengelola untuk memastikannya di masa depan. Nah, adapun ketidakpastian itu atau uncertainty yang mungkin mengakibatkan kerugian atau loss, return yang diharapkan LKS lebih besar daripada return yang terjadi. Adapun jenis-jenis resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pertama, resiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contract atau NCC meliputi A. Resiko terkait pembiayaan murabahah, B. Risiko terkait pembiayaan ijarah, C. Risiko terkait pembiayaan ijarah mutahya bitamlik atau IMBT. Selanjutnya yaitu resiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Nah, selanjutnya yaitu resiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty contract atau NUC, yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah meliputi yang pertama A. Resiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai, dan yang kedua yaitu resiko karakter. Adapun resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yaitu resiko pembiayaan, resiko kredit atau pembiayaan, resiko pasar, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik atau strategic risk, resiko kepatuhan, serta resiko modal. Selanjutnya, manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas. Melekat yang hanya pada bank syariah, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, how to measure, melainkan pada apa yang dinilai, what you measure. Perbedaan itu terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Hal ini dikarenakan dari karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang didasarkan pada berbagai macam prinsip dalam menghimpun dana, penyaluran dana, dan pemberian jasa. Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, tetapi juga meliputi risiko yang khas yang ada pada bank syariah. Menurut Adi Marwan Karim, sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini atau early warning system terhadap kegiatan usaha bank. Nah, adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat uncapable, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled, mengukur ekspor dan pemusatan risiko, dan yang terakhir mengalokasikan dana dan membatasi risiko. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Muhammad Ayub mengidentifikasi risiko tambahan yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu risiko aset, risiko pasar dan kesesuaian dengan syariah, risiko tingkat pengembalian yang lebih tinggi, risiko gadaian yang lebih besar, risiko legal yang lebih besar, dan risiko penarikan yang lebih besar pula. Oleh karena itu, bank berkewajiban melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati atas semua risiko yang ada.
Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah yaitu resiko yang timbulnya kerugian diakibatkan kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara bank syariah dan nasabah. Resiko pembiayaan umumnya bersumber dari karakter nasabah, kemampuan nasabah, dan siklus bisnis. Resiko tersebut dapat berdampak lebih besar bagi bank syariah, sehingga resiko pembiayaan harus diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Resiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan resiko-resiko yang lain, yaitu resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Selanjutnya yaitu resiko reputasi, adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya yaitu resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Nah, selanjutnya resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Dan yang terakhir yaitu resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Sebagaimana contoh bank syariah berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Seperti berikut. Yang pertama, ketentuan giro wajib minimum batas maksimum pemberian pembiayaan, ketentuan dalam pemberian pembiayaan, selanjutnya ketentuan dalam pelaporan kepada Bank Indonesia, selanjutnya ketentuan perpajakan, dan selanjutnya ketentuan dalam akad. Nah, adapun penetapan nilai resiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, yaitu meliputi resiko pembiayaan sama dengan pembiayaan bermaslahah atau total pembiayaan dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu pengelolaan risiko dalam keuangan syariah dapat dilakukan dengan yang pertama, identifikasi risiko, penilaian risiko, rencana penanggulangan, dan monitoring dan evaluasi. Nah, adapun penetapan nilai risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah itu dilakukan oleh risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio pembiayaan bermaslahah atau non-performing financing atau NPWF.